Dalam rangka menuju generasi emas 2045, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu gelar lomba pidato tingkat pelajar SMA sederajat sebumi bersujud. Di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, terdapat perajin berbahan fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Setelah ini kami akan mengajak Anda menikmati keindahan alam wisata Goa Lowo di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Pelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Kamis 12 September 2024. Bersama saya Franky Nayawan, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Pemerintah Kabupaten Banjar nampaknya harus kembali mengusulkan perencanaan penataan kawasan Sekumpul Martapura. Hal itu lantaran rencana pembangunan jangka menengah nasional hampir selesai seiring masa periode Presiden Jokowi yang akan berakhir. Padahal penataan kawasan Sekumpul baru berlangsung tahap 1. Penataan kawasan Sekumpul yang semula direncanakan sebanyak 3 tahap, di mana tahap awal dilaksanakan penataan hingga jembatan saluran irigasi, tahap 2 dilaksanakan hingga pintu gerbang musola Araudah, dan tahap 3 hingga pertigaan Sekumpul ujung. Namun hingga periode Presiden Jokowi akan berakhir, pelaksanaan penataan kawasan Sekumpul itu baru berlangsung 1 tahap. Untuk itu Pemkab Banjar berencana akan kembali melakukan pengusulan kepada pemerintah pusat agar kembali dilakukan penataan kawasan Sekumpul sesuai dengan rencana awal. Sekda Banjar M. Hilman mengatakan, karena rencana pembangunan jangka menengah nasional kemarin sudah selesai, ia berharap pemerintah pusat melalui kepemimpinan periode yang baru ini dapat kembali melaksanakan penataan kawasan Sekumpul. Saat ini pihaknya masih dalam proses untuk mengajukan usulan tersebut ke pemerintah pusat. Nah, pembangunan kawasan Sekumpul itu kita usulkan untuk menjadi ke pemerintah pusat, untuk diletakkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Nah, karena RPJMN yang kemarin sudah selesai itu tidak berlanjut tidak tuntas sebagaimana kita inginkan, maka harapan kami itu bisa tetap terus dilanjutkan. Diketahui penataan kawasan Sekumpul sempat santer diberitakan, di mana penataan itu guna memperindah kawasan Sekumpul yang dikenal dengan kawasan wisata religi yang ada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam rangka menuju generasi emas 2045, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu gelar lomba pidato tingkat pelajar SMA sederajat sebumi bersujud. Kegiatan dipusatkan di Pendopo Serambi Madinah, kawasan Katon Bupati Tanah Bumbu di Batu Licin belum lama tadi. Menariknya, peserta wajib mengenakan busana daerah saat berpidato. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar lomba pidato tingkat pelajar SMA sederajat sebumi bersujud di Pendopo Serambi Madinah, kawasan kantor Bupati Tanah Bumbu belum lama tadi. Lomba pidato tingkat pelajar SMA sederajat ini diinisiasi Badan Kesbangpol Tanah Bumbu dan diramaikan 22 peserta perwakilan dari 11 sekolah SMA sederajat setanah Bumbu. Uniknya setiap peserta wajib mengenakan busana adat yang beragam saat berpidato. Ada pakaian daerah asal Banjar, Bugis, Dayak, Jawa, Bali, dan lainnya. Tampak para peserta sangat antusias mengikuti lomba ini. Kepala Badan Kesbangpol Tanah Bumbu Nahrul Fajri mengatakan, lomba pidato tingkat pelajar ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepada generasi muda. Tujuannya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu diharapkan menjadi manusia berkualitas, memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.
dalam wadah NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Lomba pidato bagi pemuda tingkat pelajar SMA sederajat ini dilatar belakangi bahwa siswa atau pelajar merupakan generasi muda sebagai sumber daya manusia, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan dalam pembangunan nasional. Generasi muda diharapkan mampu menjadi manusia berkualitas. Dalam lomba ini para pemenang mendapatkan uang pembinaan dari Pemkab Tanah Bumbu, yakni juara 1 sebesar 3 juta rupiah, juara 2 1,5 juta rupiah, juara 3 1 juta, serta juara harapan 1 hingga 3 masing-masing Rp750.000, Rp500.000, dan Rp250.000. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, terdapat perajin berbahan fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Kali ini Aceh sungguh kobarkan semangat. Sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang sangat luar biasa. Winta ya, itu luar biasa serangannya. Bersatu kita juara. Sebuah pertandingan semangat berkobar. Balik boom. Datang quick. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan lagi pulang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Kayu atau buah fukaha menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizasan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih. Di Martapura, tumbuhan fukaha ini dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin setempat, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Kerajinan kayu atau buah fukaha menjadi salah satu kerajinan tangan yang digeluti masyarakat di Martapura. Meski kerajinan tangan berbahan fukaha ini tidak se-booming dulu, namun kerajinan ini dinilai berjalan stabil. Dari tahun ke tahun permintaan tidak menurun.
Permintaan datang dari berbagai penjuru tanah air bahkan hingga ke negeri Arab. Tak sebatas dibuat tasbih, fuqaha yang menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih ini juga dibuat kerajinan lainnya, seperti gelang, kalung, cincin, dan aneka cindramata lainnya. Anang Mahli, warga desa Pekauman Dalam, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, mengaku dalam sehari ia mampu membuat ratusan gelang dan tasbih, serta aksesoris lainnya berbahan buah fuqaha. Berbagai macam motif dibuat olehnya untuk menarik minat pembeli. Bahkan di era digital ini dimanfaatkannya untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tangan miliknya. Selain menjual secara online, ia juga menyuplai di sebuah toko galeri khusus menjual aksesoris dari bahan fuqaha. Paling online, paling jual di toko. Bos masuk. Motif apa yang banyak dicari orang sini nih? Tasbih, tulangan, amor, piramid. Selain diyakini sebagai tumbuhan yang memiliki tuah, fuqaha juga dianggap bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan menurut sebagian dipercaya dapat menghindarkan dari bahaya musibah. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Saudara, selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, kota Martapura juga dikenal sebagai kotanya intan dengan berbagai jenis permata yang berkualitas. Tak heran, sejak dulu di ibu kota Kabupaten Banjar ini banyak didapati para perajin pembuat batu mulia yang piawai hasilkan permata berkilau. Sudah tidak diragukan lagi, pembuatan permata dengan kualitas terbaik berada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Para pengrajin batu permata di Kota Martapura hingga kini masih bertahan dengan menggunakan alat tradisional sejak puluhan tahun lalu. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, para perajin batu mulia ini mampu menghasilkan kilauan berlian yang mampu memikat mata siapa saja yang melihatnya. Tak heran batu mulia asal wilayah ini sudah menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung. Hasil olahan batu mulia yang dikerjakan oleh perajin ini sepenuhnya bisa didapat di pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang terletak di jantung Kota Martapura. Dalam sehari itu dapat berapa biji? 20 bijian. 20 biji permata kan? Dijualnya kemana? Di pasar nih bang, kadang-kadang online macam-macam batu. Kalau dari sini akek kecubung. Dari luar negeri ada jualan? Ada jual. Dari mana? Biasanya dari Sri Lanka atau Cina. Pertokoan Cahaya Bumi Selamat merupakan ikon sebagai pusat penjualan berbagai jenis permata di Kalimantan Selatan. Bahkan untuk menjamin kualitas batu mulia yang diolah dan dijual di tempat ini, terdapat lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia, penjamin keaslian batu yang hanya ada di Martapura. Beragam produk unggulan mulia dari batu biasa hingga batu mulia yang menawan tersedia di pertokoan ini. Harganya pun ditawarkan dengan berbagai tingkatan, dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Ada batu safir, ada merah ruby, ada yakut, ada kecubung,
Kan kalau khas sini kan kecubung, sini kecubung itu bermacam-macam, ada kecubung air, ada kecubung kopi, ada kecubung teh. Sampai berlian ada jual Bang? Ada jual berlian. Oke. Dari semua jenis itu yang paling mahal jenis apa? Sapir biasanya. Sapir. Biasa. Sapirnya sapir Sri Lanka. Ada dijual di sini juga dari luar Bang lah? Ada juga. Selain dari Sri Lanka dari mana aja lagi kalau batu luarnya Bang? Ada yang dari Kolombia, kayak jambrut kan Kolombia ya Pak. Karena kan di sini terkenal banyak intan, batu berbagai macam jenis, mulai dari dari lokal sampai luar negeri. Oke. Untuk harganya gimana Mas di sini Mas? Alhamdulillah sangat ramah kantong. Tadi kita lihat mulai harga 50.000 sampai yang harganya jutaan. Selain menjual berbagai jenis batu permata, di pertokoan ini juga terpampang pernak-pernik khas Kalimantan, seperti mandau, air guci, dan souvenir lainnya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau cindera mata. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Bagi Anda yang berkunjung ke Kota Martapura, belum lengkap rasanya jika belum sambangi pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura, Kabupaten Banjar. Pusat pertokoan yang terletak di tengah kota Martapura ini menjual berbagai macam perhiasan permata hingga berbagai kerajinan khas asli Kalimantan. Martapura selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, juga dikenal sebagai kota intan di Kalimantan Selatan, dengan berbagai jenis permata dan beragam produk kerajinan daerah yang tersedia di sentral permata pertokoan Cahaya Bumi Selamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 39 Martapura. Keberadaan pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang menjadi sentra penjualan permata ini menjadikannya salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara saat berkunjung ke kota ini. Bahkan tempat ini kerap dijadikan destinasi berbelanja oleh-oleh khas Kalimantan Selatan oleh selebriti tanah air saat berkunjung ke Kalimantan. Di sini berbagai jenis bebatuan mulia tersedia. Tidak hanya intan, namun ada juga batu aki, kecubung, safir, rubi, dan sebagainya. Kualitas permata serta batu mulia lainnya juga dijual di komplek pertokoan ini. Sudah tak diragukan lagi, intan Martapura kualitasnya sudah diakui oleh dunia. Batu permata diolah menjadi berbagai bentuk hiasan seperti gelang, liontin, cincin, bros, anting, dan perhiasan lainnya. Pengolahan batu-batu permata ini pun banyak dilakukan oleh para pengrajin permata yang ada di Martapura. Saya untuk koleksi di rumah biasanya, saya sering di sini produk-produk kualitas. Saya juga sering beli barang dan mengirimkan ke luar-luar daerah juga. Macam-macam kita ada dari kecubung, durian Banjar, sama sapir, jambrut juga yang jenis batu mulianya juga kan. Selain didapati banyak permata khas Kalimantan Selatan, di pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini juga disediakan berbagai macam kerajinan khas Kalimantan, dari berbagai olahan anyaman hingga pajangan rumah. Setiap harinya kawasan pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini ramai dikunjungi wisatawan untuk berburu perhiasan serta olahan kerajinan tangan khas Kalimantan. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke kota Martapura, rugi rasanya jika tak berkunjung ke tempat ini. Terlebih bagi Anda para kolektor batu-batu mulia. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, Ainus melaporkan. Setelah ini kami akan mengajak Anda menikmati keindahan alam wisata Goa Lowo di Desa Tegal Rejo, Kecamatan Pelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Castle.
menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa yang kita interupsi. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kawal Pilkada 2024 Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Pemirsa, masih di iNews Kalsel. Kabupaten Kota Baru memiliki segudang destinasi wisata, baik wisata bahari, pantai, hingga alam pegunungan. Salah satunya wisata Goa Lowo. Selain tawarkan keindahan alamnya, destinasi terletak di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir ini juga dilengkapi berbagai wahana bermain dan adventure. Semenjak dibuka Agustus tahun lalu, wisata alam Goa Lowo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kota Baru, yang ramai dikunjungi para wisatawan. Nyaris setiap akhir pekan, ratusan pelancong dari berbagai seluruh daerah di Kalimantan Selatan memadati areal wisata seluas 6 hektar ini. Bahkan tak jarang wisatawan dari luar provinsi pun datang berkunjung. Selain menawarkan keindahan alam yang unik karena memiliki goa-goa hingga bertingkat 7, destinasi ini juga dilengkapi berbagai wahana bermain dan adventure yang cocok untuk mengasah keterampilan anak. Selain lengkap infrastruktur dan nyaman aksesnya, tempat rekreasi keluarga ini juga murah dan terjangkau. Hanya dengan mengocek kantong Rp5.000, pengunjung sudah dimanjakan dengan berbagai panorama nan indah. Di sini di Goa Lowo ini guanya ini terdiri dari 7 lantai, Pak. 7 lantai. Ya, dan kita menjaga keaslian. Oke. Ya, keaslian daripada Goa Lowo ini sendiri. Sehingga dengan kealamiannya itu, pengunjung itu merasa nyaman, merasa segar ketika berrekreasi di wisata alam Goa Lowo Tegal.
Sementara itu, para pengunjung mengaku mereka sangat takjub dengan pesona yang ditawarkan tempat wisata ini. Mereka mengaku puas berekreasi di tempat ini. Enggak? Iya. Terus rame nggak di dalamnya? Rame. Seru-seru. Seru. Ada suara apa di dalam? Ada suara kelelawar. Kelelawar. Ya. Ada kelelawar yang tadi dilihat? Ada. Ada. Ya. Gelap kah di dalam? Gelap. Tapi nggak takut? Ya enggak. Nah, bagi kalian yang menyukai wisata alam yang menantang dan cinta keasrian, tak ada salahnya mencoba menjelajah di destinasi wisata Goa Lowo. Dari Kota Baru, Jainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, dari Kota Baru kita ke Tanah Bumbu. Kabupaten Bumi Bersujud dikenal sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Selatan yang menawarkan banyak tempat wisata menarik. Selain alam pegunungan sebagai kawasan pesisir, Tanah Bumbu juga dikelilingi banyak objek wisata pantai. Salah satunya pantai perbatasan yang menawarkan pasir putih dan jejeran pohon. Bumi Bersujud memiliki sejuta pesona destinasi wisata pantai, dari Pagatan, Rindu Alam, Bunati, Angsana hingga Batu Buaya yang sudah populer di kalangan para pelancong. Dari sejumlah wisata pantai tersebut, ada satu pantai indah yang masih belum banyak dilirik wisatawan, yakni Pantai Perbatasan. Terletak di perbatasan Kecamatan Kusan Hilir dengan Kecamatan Sungai Loban, pantai ini berlokasi sangat strategis, persis berada di tepi jalan protokol Trans Kalimantan. Menawarkan pasir putih nan indah dan rindangnya jajaran pohon pinus di sepanjang bibir pantai, menjadikan destinasi ini diminati para pengendara dan pengemudi untuk rehat serta bersantai sembari melepas penat. Memiliki panjang garis pantai hampir 1 km dengan pemandangan laut nan memanjakan mata, di pantai ini pengunjung juga bisa bersantai sambil menikmati fasilitas yang tersedia, seperti gazebo dan ayunan, sembari mencicipi air kelapa muda yang dijual para pedagang di sekitar lokasi. Sering nggak singgah di sini? Lumayan kalau lewat-lewat. Gimana suasana di sini? Ya ini sih enak kalau dipakai buat santai atau ngilangin stres. Ngilangin stres ya. Okay. Gimana pandangan ada nih dengan pantai Betung ya namanya nih ya? Iya. Enak sih, sejuk. Apa yang paling menarik di sini? View-nya. View-nya ya. Oke. Selain menawarkan pantai yang bagus serta suasana nyaman dan sejuk, yang lebih penting para pengunjung juga tidak dikenakan biaya masuk alias gratis. Tak heran pantai ini sangat diminati para pengendara dan ideal menjadi tempat mereka beristirahat. Rencananya tahun ini dinas terkait akan wacanakan pembenahan dengan membangun sejumlah fasilitas penunjang, serta bakal diluncurkan menjadi pantai rest area terpadu di Bumi Bersujud. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Franky Nayawan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian seberatan dan sampai jumpa.